Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Heparianti Safitri, NIM 176500042. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian metode ANFIS untuk memprediksi harga beras. Jadi di sini yang pertama yaitu saya menyiapkan data-datanya terlebih dahulu. Ini merupakan data harga beras dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Saya mendapatkan data-data ini langsung dari website Badan Pusat Statistik. Jadi di sini terdapat data-datanya. Kemudian di sini bisa langsung diunduh atau di-download. Selanjutnya kita langsung ke proses. Jadi pertama di sini saya harus mendeklarasikan dulu bagaimana file Excel tadi dapat terbaca. Ini saya mendeklarasikan di mana saya menyimpan filenya, kemudian tidak lupa juga file name-nya. Selain itu juga tepatnya di mana data-data yang harus diambil dari Excel tersebut. Selanjutnya, untuk mereduksi perhitungan komputasi yang besar, maka akan dilakukan normalisasi data ke dalam range 0 sampai dengan 1 menggunakan persamaan seperti ini. X-aksen sama dengan X dikurangi B per A dikurangi B. Di mana X-aksen ini sendiri yaitu data hasil normalisasi, kemudian X yaitu data hasil atau data awal, dan A merupakan nilai maksimum data asli, dan B merupakan nilai minimum data asli. Jadi berikut perintah, ini perintah yang digunakan untuk melakukan proses normalisasi. Jadi di sini terdapat rumus yang tadi saya jabarkan. Jadi di sini jika dijadikan kode atau source code. Setelah berhasil, maka akan didapatkan data normalisasi seperti ini. Jadi berikut data normalisasinya dengan range 0 sampai dengan 1. Jadi data maksimumnya yaitu 1. Kemudian pada pemrograman ini harga beras diprediksi berdasarkan data harga beras 6 bulan sebelumnya. Data latih yang digunakan adalah data harga beras dari bulan Januari 2010 sampai dengan November 2019. Jadi jumlahnya terdapat 8 tahun untuk data latih atau tahun latih. Di sini saya dideklarasikan di data norm sama dengan data norm aksen, jadi seperti ini. Setelah menyiapkan data latih, di sini untuk proses mendapatkan data latihnya, berikut data latih yang berhasil didapatkan. Jadi ini data latih yang berhasil didapatkan, range 0 sampai dengan 1. Kemudian selanjutnya terdapat target latih. Jadi proses menyiapkan target latih normalisasi, itu target latih zerus jumlah bulan dikali tahun latih dikurangi bulan latih. Jadi bagaimana data target latih ini nantinya dengan menggunakan zerus latih membuat matriks datanya menjadi 0.
maka akan didapatkan data seperti berikut. Jadi ini target latihnya, dapatkan sebagai berikut. Kemudian melakukan pelatihan menggunakan algoritma ANFIS. Jadi kita langsung masuk ke metodenya. Jadi di sini proses pelatihannya. Jadi inputan untuk proses pelatihan atau proses pengujian yaitu inputannya berupa data latih dan target latih yang sebelumnya sudah berhasil didapatkan. Berikut untuk proses pelatihannya. Di mana data training, yaitu data latih dan target latih tadi, kemudian member function type juga dideklarasikan, inputannya berupa ini, outputnya berupa ANFIS ini ya. Jadi untuk hasil dari proses pelatihan menggunakan metode ANFIS akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini output atau keluaran dari proses pelatihan ANFIS info ya, seperti ini. Number of nodes 161, number of linear parameters 448, number of non-linear parameters 48, total number of parameters 496, number of training data pairs 90, number of checking data pairs 0, number of fuzzy rules 64. Ini berikut outputnya. Start trainingnya dimulai dari 0,0123 12325. Dilanjutkan sampai ada 20 data di sini. Kemudian minimal training RMSE-nya sama dengan 0,012202. Kita lanjutkan. Jadi dilanjutkan dengan normalisasi hasil pengujian ya. Denormalisasi hasil pengujian. Jadi output pelatihan. Jadi output pelatihan tadi setelah berhasil melakukan pelatihan, output pelatihannya akan diproses untuk denormalisasi hasil pengujian. Kemudian selanjutnya menyiapkan target latih asli. Menyiapkan target latih asli. Lalu hasil pelatihan akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi akan muncul grafik seperti ini. Jadi dapat dilihat di mana garis biru merupakan target asli, kemudian hasil pelatihan itu garis merah. Untuk hasilnya didapatkan hasil yang akurat. Untuk sumbu X ini urutan data, kemudian sumbu Y-nya untuk harga beras. Kita lanjutkan. Jadi setelah itu kita melanjutkan untuk menyiapkan data uji. Jadi di sini saya mengambil tahun uji sebanyak 2 tahun, di mana dimulai dari Juli 2017 sampai dengan November tahun 2019. Data uji dideklarasikan, kemudian proses
ini. Oh ya, sampai sini dulu. Jadi menyiapkan target uji normalisasi akan didapatkan data uji seperti ini. Jadi ini data ujinya masih sama, range 0 sampai dengan 1. Kemudian target ujinya juga didapatkan. Ikut target ujinya. Jadi di sini ditambahkan proses pengujian lagi, dilakukan proses pengujian lagi. Kemudian normalisasi hasil pengujian. Jadi untuk grafiknya akan seperti ini. Jadi garis biru merupakan target asli dan garis merah merupakan hasil pengujian. Jadi ini merupakan data yang akurat. Jadi hasil yang akurat untuk antara target asli dan hasil pengujian. Jadi di sini menyiapkan target uji asli sudah berhasil. Jadi seperti ini. Maksud saya yang ini untuk target uji aslinya. Jadi setelah mendapatkan target uji asli, kita lanjutkan ke nilai MSE dan MAPE yang dihasilkan pada proses pengujian berturut-turut. Jadi di sini untuk nilai MSE 0,3422 dan untuk nilai MAPE-nya 0,7161. Dua nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pengujian menggunakan algoritma ANFIS dapat memprediksi harga beras dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.